Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Amin. Kali ini, kita akan bacakan cerita ataupun kisah dari si Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh. Cerita lucu ini dimulai saat malam hari Abu Nawas sudah tertidur. Pada malam itu, ada seorang pria akan pergi ke rumah Abu Nawas. Tujuannya adalah untuk mencuri. Tentu saja pria itu sudah membekali dirinya dengan ide yang cemerlang. Sebab dia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang pandai. Setibanya di rumah Abu Nawas, pria itu mengetuk pintu. "Assalamualaikum," sapa pria itu sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab Abu Nawas sambil membukakan pintu. Abu Nawas bingung sebab dia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya?" tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas, "Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan kamu takut dengan azab Allah. Tentunya kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya," kata pria itu. "Jadi malam ini, izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah," lanjutnya. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya?" tanya Abu Nawas heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," tegas pria itu. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya, wahai Abu Nawas," jawab pria itu. "Kalau begitu silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap," kata Abu Nawas mulai berjalan. "Hahaha, sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas," pikir pria itu dalam hati. "Nah, kita sudah sampai," kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. "Loh, ini kan masjid. Kenapa kita di masjid?" tanya pria itu. "Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu," kata Abu Nawas. "Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini," lanjutnya. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Dengan bodohnya dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas ini. Dengan mudahnya dia mengusir pencuri itu. Memang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan akalnya pada masa itu. Abu Nawas dituduh mencuri kalung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula ketika suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia,
hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda, kata si Fulan serius. Wahai Fulan, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas, Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba, jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya, jelas Fulan. Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung hamba, maka segala cara ia lakukan termasuk dengan cara mencuri kalung hamba. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkat cerita, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Tidak Baginda, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian, untuk apa hamba mencuri kalungnya? Kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, sudah cukup Abu Nawas, buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku pernah melihatmu memakainya, kata Baginda sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, tetapi usahanya itu sia-sia saja. Pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman mati. Karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja, esok harinya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman mati. Karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja, tawar Abu Nawas. Ada-ada saja engkau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja sempat bersendau gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu sekarang, tegas Baginda Raja. Hamba sedang tidak bergurau Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, hamba minta dihukum pancung, hamba minta dihukum pancung, teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget.
Karena heran, kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda mulai curiga, Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun di manakah letak kesalahan pilihan hamba, sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas, seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang beberapa hari berikutnya, barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si Fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara. Sedangkan si Fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Pada suatu hari, tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama. Mereka bersama Raja Harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut. "Adakah di antara kalian yang tahu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya Raja Harun kepada para ulama tersebut. Tentu saja pertanyaan itu tak lazim. Namun memang begitulah karakter Baginda Raja, yang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. "Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah?" tanya balik salah satu dari mereka. "Saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah Maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" tanya sang Baginda Raja lagi. Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. "Jangan samakan zat Allah dengan manusia," ujar mereka. "Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu," balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. "Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini?" ucap Baginda dalam hatinya. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Namun saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama warga. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang," kata salah satu pengawal itu. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan Abu Nawas," titah Baginda Raja.
Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apakah syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu, Raja Harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun Ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya itu. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh tentang kondisi mereka yang sangat miskin. Tentu saja sang istri menyalahkan Abu Nawas, karena kewajiban mencari nafkah adalah tugas suami. Sebenarnya Abu Nawas beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja, namun selalu dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka kondisinya pun tetap kekurangan. "Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ujar istri Abu Nawas. "Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja," kata istri Abu Nawas. Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa, "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriaknya berulang-ulang. Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas dengan kepingan uang perak hingga 100 keping. Uang 100 perak dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya. Namun tetangga Abu Nawas tak terima uangnya diambil begitu saja, dan didatanginya rumah Abu Nawas dengan meminta uangnya dikembalikan. Namun Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya. Abu Nawas merasa itu adalah upah yang diberikan Allah atas doa dan ibadahnya selama ini. Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan.
Dalam sidang, hakim mengajukan pertanyaan. "Apa pembelaanmu, Abu Nawas?" tanya hakim. "Tetangga saya ini sudah gila, Tuan Hakim. Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya. Jika dituruti, maka jubah saya, kuda saya, dan semua diakuinya," tutur Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," sahut tetangga Abu Nawas. Akhirnya sang hakim memutuskan, si tetangga telah mengganggu kekhusyuan ibadah Abu Nawas dengan melemparinya dengan uang perak. Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas. Dikisahkan ada seorang pengembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, si pengembala merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar. Tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya, yaitu pemotong rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar." Pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab enak saja, "Mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan." "Sudah sana, pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput, sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si pengembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si pengembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si pengembala. Ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah si pengembala menuntaskan hajatnya buang air besar, ia kembali menemui si pemotong rumput. Si pengembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Dalam hati ia bergumam, "Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya." Si pengembala memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si pengembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si pengembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri yang telinganya juga tuli. Dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si pengembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini.
Aku ini tuli, Tuan. Jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Malah ia marah padaku, ucap si pengembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. Begini, Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu, ucap si pemotong rumput dengan nada marah. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya. Karena ia jatuh, ia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya. Ia benar, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku, kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hai kawan, suruh dia katakan padaku, mengapa ia menolak pemberianku, teriak si pengembala. Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tulis, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang pemilik kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja, sakit bukan main, apalagi untuk berbicara. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya, Abu Nawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya. Si pengembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku. Si pencuri kuda juga ikutan berkata, Tuan Sufi, saya akui saya bersalah, saya sudah mengaku mencuri. Tapi aku tulis, saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga. Secara bergantian, mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas akan menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas akan mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si pengembala, ia segera giring gembalanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sendiri tadi gemetar, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Abu Nawas meramal kematian hakim. Raja Harun ar-Rasyid menyelenggarakan syukuran nama bayi. Pada syukuran kali ini, Baginda Raja tidak mengundang Abu Nawas.
karena dianggap akan mengacaukan acara. Tetapi bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Abu Nawas pun hadir meskipun tanpa diundang. Setibanya di istana, dia langsung membaur dengan tamu undangan. Beberapa saat kemudian, Raja Harun ar-Rasyid mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai hari ini nama bayi ini adalah Jabnib, kata Baginda Raja. Tiba-tiba ada salah seorang di antara para tamu protes. Jangan Baginda, jangan diberi nama Jabnib. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas datang kemari? Gumam Raja Harun ar-Rasyid. Tapi Baginda Raja membiarkan kedatangan Abu Nawas. Kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan? Tanya Baginda Raja. Biasanya orang yang bernama Jabnib orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti dengan nama lain saja, kata Abu Nawas tanpa beban. Raja Harun ar-Rasyid merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Mana buktinya kalau orang yang bernama Jabnib itu bodoh? Kalau kamu tidak bisa menjawab, akan aku hukum pancung, ancam Baginda Raja. Tentu saya bisa membuktikannya Baginda. Baginda tahu hakim yang namanya Jabnib. Dia hakim bodoh, kata Abu Nawas. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya membutuhkan 30 keping emas, imbuh Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun menyetujui, karena bakal ada tontonan menarik dari Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas pulang dengan 30 keping emas. Besok harinya Abu Nawas datang ke rumah Hakim Jabnib dan membawa uang 10 keping emas. Sesampainya di rumahnya, sang hakim sedang berzikir. Diam-diam Abu Nawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah. Lalu Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, sehingga membuat sang hakim heran. Kenapa kamu tertawa, Abu Nawas? Kata hakim. Burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sejadahmu, kata Abu Nawas. Dengan rasa ragu, hakim tadi menyingkap sejadahnya dan mendapati 10 keping emas. Dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau Abu Nawas mengerti bahasa burung. Besok harinya Abu Nawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas. Sementara hari ketiga, Abu Nawas tidak membawa keping emas. Saat ketemu hakim di rumahnya, Abu Nawas malah menangis, tidak seperti 2 hari sebelumnya. Kenapa kamu menangis, Abu Nawas? Kata sang hakim. Burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok, kata Abu Nawas. Sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran. Tetapi sang raja meminta solusi pada Abu Nawas, agar perkataan burungmu tidak terjadi. Maka pura-pura matilah kamu, kata Abu Nawas. Sang hakim pun pura-pura mati, dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak. Singkat cerita, saat jasad hakim diusung menuju pemakaman, terpapaslah dengan raja. Raja kaget karena baru tahu kalau Hakim Jabnib sudah meninggal. Raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu terakhir kalinya. Ketika dibuka, hakim tersenyum ke Baginda Raja dan mengedipkan matanya. Kenapa Hakim Jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal, Abu Nawas? Kata Raja Harun ar-Rasyid. Itulah bukti kebodohan Hakim Jabnib yang aku katakan tempo hari ketika syukuran, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja ketawa terpingkal-pingkal, sementara warga yang dikerjain merasa kesal. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas dengan kecerdasannya? Tak hanya cerdas, ia pun cerdik. Bahkan dalam situasi si malakama berada di antara 2 pilihan sulit, ia pun masih menemukan solusi.
Lantas bagaimana kisah Abu Nawas menghadapi situasi si malakama? Berikut kisahnya. Suatu sore Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan. Pasalnya, ia mengumpulkan kayu bakar seharian di hutan dan dijual ke pasar. Abu Nawas melepaskan rasa penat dengan duduk santai di depan rumah. Kemudian sang istri segera membuatkan minuman dan diberikannya kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat lagi setiap hari memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua," keluhnya membuka percakapan. "Belikanlah aku seekor keledai untuk mempermudah pekerjaanku. Aku akan lebih giat bekerja," rayu Abu Nawas. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai, tapi ingat, kamu harus mengembalikannya," balas sang istri. Abu Nawas pun berjanji untuk mengembalikan uang istrinya. Lalu sang istri pun memberikan uang simpanannya. Dibawalah seekor keledai pulang ke rumah setelah membeli dari pasar. Abu Nawas bangun menjelang pagi. Ia mengawali hari dengan penuh ceria. Semua perbekalan yang akan dibawa dipersiapkan dengan semangat. Namun ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas dibuat terkejut. Si keledai menghilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik. Ia pun memberitahukan kepada istrinya. Sang istri marah dan meminta uangnya kembali. Abu Nawas bertambah pusing. Ia berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang keberadaan si keledai. Ternyata tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Akhirnya Abu Nawas berjanji di depan orang-orang, apabila ia menemukan keledainya, akan dijualnya dengan harga 1 dinar. Orang-orang pun kaget dengan janji Abu Nawas dan mempertanyakan keseriusan atas janji tersebut. Setelah mengiyakan janjinya, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Ternyata si keledai sedang makan rumput di pekarangan rumahnya. Dengan hati gembira, Abu Nawas mengatakan kepada istrinya bahwa si keledai sudah ditemukan. Istri Abu Nawas pun bersyukur. Namun, Abu Nawas juga kebingungan teringat janjinya pada orang-orang kampung. Sang istri marah besar setelah mengetahui janji Abu Nawas. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang cerdik. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku akan tepati janjiku kepada orang-orang dan juga akan mengembalikan uang simpananmu," terang Abu Nawas. Selanjutnya, Abu Nawas membawa si keledai ke hadapan orang-orang kampung. "Aku akan menepati janjiku untuk menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Spontan para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai berbicara. Kalian lihat, sepatu keledai di punggungnya, harganya 100 dinar, tukas Abu Nawas. "Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatuku. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepasang," kata Abu Nawas menjelaskan. Orang-orang kampung merasa geram dengan ucapan Abu Nawas, karena dianggap tidak menepati janjinya. Akhirnya mereka meninggalkan Abu Nawas, dan Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya saat mendengar kabar Abu Nawas tutup usia. Padahal selama ini
Abu Nawas terkenal dengan sifat jenaka dan konyol. Bahkan pada awalnya, Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisah Abu Nawas saat meninggal dunia. Tokoh Abu Nawas hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan sifat Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Suatu ketika, kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seluruh negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang, termasuk Raja Harun ar-Rasyid. Sebagai kawan dekat Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut menyolatkan jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah seorang warga menemukan secari kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Pada kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Inilah isi syair tersebut. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa? Pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaan. Kalau sudah kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini." Lalu kertas itu dibawa salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas saat akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.